Saya Handika Satrio Ramadan, anak sulung dari dua bersaudara saja, keluarga kecil, lahir di Jakarta, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Juli 1983. Kecil saya TK di TK Islam Nurul Ihsan, sekolah SD itu di SD Islam Panglima Besar Sudirman di Jantung. Saya masuk SD tahun 1989 sampai lulus tahun 1995. Setelah lulus SD, saya melanjutkan ke SMP Negeri 49 dari tahun 1995 sampai tahun 1998. Selanjutnya saya melanjutkan sekolah di SMA Negeri 14 Cilitan 1998 sampai tahun 2001. Ketika saya masuk SMP, itu kita mulai diperkenalkan dengan fisika dan biologi. Guru fisika yang kalau kata teman-teman saya itu beliau sangat killer, tapi menurut saya beliau dibalik kekillerannya itu mengajarkan fisika dengan sangat menarik membuat saya jadi tertarik, buka mata saya betapa luasnya, betapa menariknya, betapa indahnya ilmu fisika yang selama itu sebelum masuk SMP saya tidak pernah sadar. Beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan keindahan fisika kepada saya. Beliau adalah Ibu Sri Sukapdia, kalau beliau masih ada atau kalau keluarganya beliau menonton video ini, mohon sampaikan rasa hormat saya yang setinggi-tingginya kepada beliau yang telah mengajarkan saya ilmu fisika dan lebih dari itu memperkenalkan kepada saya keindahan ilmu fisika. Nah, sejak saat itu saya jadi mulai tertarik dengan fisika. Tapi saya belum berpikir untuk menjadi seorang fisikawan. Bahkan saya belum tahu seorang fisikawan atau ilmuwan itu seperti apa sih. Nah, ketika masuk SMA, ada dua buah buku yang sangat mempengaruhi cara pandang saya dan juga membuat saya berbalik arah dari ingin mendalami teknik menjadi ingin mendalami fisika, dari ingin menjadi insinyur jadi menjadi seorang fisikawan. Dua buku itu, yang pertama ini sebenarnya buku teks untuk kuliah, jadi saya menemukan itu secara tidak sengaja di toko buku karena hobi saya dari kecil itu suka membaca buku teks yang berjudul Konsep Fisika Modern, buku terjemahan. Jadi saya menemukan buku ini jauh sebelum saya mulai kuliah, dan itu secara tidak sengaja. Nah, buku ini dialih bahasakan ke bahasa Indonesia oleh Profesor T. Hau Leong, tapi yang menarik buat saya itu bukan isi bukunya, adanya biografi dari fisikawan-fisikawan di setiap akhir bab. Ya, dari situ muncul ketertarikan saya terhadap profesi fisikawan. Saya membaca biografinya Einstein, biografi Max Planck, lalu ada Werner Heisenberg, ada Paul Dirac. Di situ saya mulai bertemu dengan nama-nama raksasa fisika yang kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan sangat besar. Yang tanpa kontribusi mereka, dunia kita, teknologi kita saat ini tidak akan semaju sekarang. Saya mulai menaruh hormat dan mulai merasa tertarik dengan profesi mereka. Profesinya sangat menantang sekali. Di satu sisi mereka mendalami mempelajari fenomena alam, merupakan suatu kepuasan intelektual, kepuasan mental yang sangat membahagiakan buat mereka. Kalau tidak ada teori kuantum, maka tidak ada yang namanya semikonduktor. Kalau tidak ada semikonduktor, tidak ada yang namanya transistor, integrated circuit atau IC, tidak ada komputer, tidak ada internet, tidak ada gadget, tidak ada AI, dan sebagainya. Ilmuwan sukses ini, mereka bisa berkontribusi seperti ini karena meraih gelar doktornya atau mereka mempublikasikan masterpiece-nya, karya terbesarnya di usia 20-an tahun. Saya jadi termenung dan sangat menginspirasi saya dan selalu memacu saya. Handika, kalau kamu menjadi sebesar mereka, maka kamu harus
bisa mendapatkan gelar doktor fisika sebelum usia 30 tahun. Kalau kamu sudah 30 tahun dan belum mendapatkan, maka kamu terlalu terlambat. Itu yang menjadi kayak self motivation, jadi cambuk bagi saya untuk meraih, ya alhamdulillah, apa yang saya raih sekarang. Nah, buku kedua Fisika Dasar, ya, judulnya Fundamentals of Physics, Hallidays dan Resnick. Buku yang digunakan untuk mata kuliah fisika dasar di tahun pertama di MIPA atau di teknik. Sebenarnya bukan isinya juga yang menarik minat saya. Jadi buku ini teks berbahasa Inggris, dibahasakan oleh dua orang fisikawan. Yang pertama namanya Profesor Pantur Silaban, yang kedua namanya Dr. Erwin Sucipto. Nah, saya tertarik membaca biografi singkatnya Profesor Pantur Silaban ini. Beliau itu setelah lulus S1 dari ITB Fisika, beliau melanjutkan studi doktoralnya ke Amerika, ke Syracuse University, dan di situ beliau memang fokus mempelajari apa yang dinamakan sebagai teori relativitas umum Einstein, teori tentang gravitasi. Tapi gravitasi bukan sebagai gaya sebagaimana Newton rumuskan, melainkan gravitasi sebagai kelengkungan ruang dan waktu. Jadi teori relativitas umum ini menggabungkan antara gravitasi sebagai fenomena fisika dan geometri sebagai fenomena matematika. Ketika pertama kali saya membaca itu dari biografinya Profesor Pantur Silaban, saya sudah terbayang betapa indahnya teori ini. Dan itu membuat saya jadi penasaran untuk saya harus mengerti apa itu teori relativitas umum. Juga menjadi motivator kedua saya, jadi self motivation saya. Sejak saat itu saya bertekad untuk saya ingin menjadi seorang fisikawan, tapi bukannya fisikawan yang memfokuskan diri pada teori relativitas umum. Saya berkeyakinan tidak mungkin memahami fisika tanpa bisa berbicara dalam bahasa matematika. Maka saya sempat bingung untuk memilih, saya mau kuliah fisika atau saya mau kuliah matematika. Akhirnya saya memutuskan untuk fisika, ya, yang memfokuskan pada teori relativitas umum. Alhamdulillah di tahun 2001 itu saya diterima di Fisika UI tanpa tes. Ya, jadi sejak saat itu mulailah fase saya sebagai mahasiswa fisika. Ambisi saya masih tetap ada itu. Yang tidak iming akademik saya adalah Profesor Dr. Erimar. Beliau adalah fisikawan UI dan juga fisikawan Indonesia, yang salah satu dari fisikawan Indonesia yang sangat saya hormati, yang sangat menjadi inspirasi bagi saya. Dan saya juga berkenalan dengan Profesor Anfor Sulaksono, tugas akhir saya oleh Dr. Hans Mospatrik.